Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan kelas Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam kelas Bahasa Indonesia. Meski dalam tatap muka secara daring. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai? Baik anak-anak, kita lanjutkan. Tetap semangat, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker jika kalian berada di tempat umum. Jaga jarak dan rajin cuci tangan. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kompetensi aspek keterampilan, yaitu menyajikan teks persuasi berdasarkan permasalahan aktual. Yang sebelumnya kita sudah belajar sampai tuntas tentang aspek pengetahuan, yaitu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks persuasi. Baik anak-anak, pada pembelajaran kompetensi menyajikan teks persuasi berdasarkan permasalahan aktual ini, ada 3 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, setelah proses pembelajaran selesai, Ananda diharapkan dapat menunjukkan sikap spiritual yang makin baik, terutama sikap bersyukur dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menunjukkan sikap sosial yang makin baik, yaitu sikap peduli kepada lingkungan dan sesama, bijaksana dalam menyikapi suatu permasalahan, jujur dalam menyatakan kebenaran, santun dan kreatif dalam menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam teks persuasi. Yang ketiga, kalian dapat melengkapi teks persuasi dengan pola sebab akibat sesuai dengan konteks. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah mempelajari ciri-ciri, tujuan, struktur, dan bagaimana penggunaan bahasa dalam teks persuasi. Dengan bekal pengetahuan tersebut, tentu Ananda sudah memiliki gambaran yang jelas tentang teks persuasi. Sekarang, Ananda akan Bapak ajak untuk berlatih menyajikan atau membuat teks persuasi melalui beberapa tahap aktivitas. Tahap yang pertama, Bapak akan menggunakan lembar kerja yang Bapak beri judul Aku Anak Kreatif 1.1. Pada tahap ini, Ananda akan Bapak ajak berlatih melengkapi teks persuasi. Berikut akan Bapak sampaikan beberapa data atau fakta, kemudian kita coba secara bersama-sama mengerjakan atau membuat kalimat persuasif berdasarkan data atau fakta. Perhatikan, di PowerPoint yang Bapak tampilkan ada 4 data atau fakta. Kemudian di kolom yang kedua, kolom sampingnya, di situ kita diminta untuk membuat kalimat persuasif berdasarkan data atau fakta yang berada di samping itu. Yang pertama, ada fakta, saat ini kebanyakan remaja tidak menyukai kesenian daerah. Berdasarkan data atau fakta tersebut, kalimat persuasif yang tepat itu yang seperti apa?
Ayo kita gunakan kata persuasif mari dan kata sambung atau konjungsi agar. Di situ Bapak memberikan alternatif, kalian boleh membuat kalimat yang berbeda, kalimat yang lain dari apa yang Bapak tawarkan di situ. Kalimat persuasif yang ditawarkan Pak Win berdasarkan data atau fakta tersebut, mari kita cintai tarian dan musik daerah agar kesenian daerah kita tidak punah. Di situ menggunakan kata persuasif mari dan kata sambung agar. Akhirnya tercipta sebuah kalimat persuasif. Kemudian yang kedua, kesadaran masyarakat untuk memakai masker selama beraktivitas di tempat umum masih kurang. Mereka belum percaya akan bahaya besar virus corona. Nah, ada klausa di situ yang Bapak tampilkan, karena bahaya virus corona sangat serius di depan mata. Nah, ini kalian diminta untuk membuat klausa itu menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan kata persuasif. Alternatif yang Bapak berikan yaitu, ayo kita biasakan memakai masker di tempat umum karena bahaya virus corona sangat serius di depan mata. Kalian boleh membuat kalimat lain, tidak harus sama dengan yang Bapak contohkan. Kemudian kita masuk pada data atau fakta yang ketiga. Kesadaran siswa untuk membaca buku yang bermanfaat masih rendah. Dari data atau fakta itu, kalimat persuasif yang tepat atau yang baik seperti apa? Ini Bapak tampilkan di situ ada klausa, buku adalah jendela ilmu. Kita coba membuat kata atau klausa yang bisa membuat kalimat itu menjadi kalimat persuasif. Buku adalah jendela ilmu. Oleh karena itu, mari kita biasakan membaca buku yang bermanfaat. Nah, itu kalimat yang Bapak tawarkan. Kalian boleh membuat kalimat selain yang Bapak sampaikan tadi. Yang terakhir, ada data atau fakta, sampah berserakan di halaman sekolah. Ini ada klausa, sekolah menjadi tidak sehat dan tidak rapi. Ini kita buat menjadi kalimat persuasif. Sekolah menjadi tidak sehat dan tidak rapi karena sampah berserakan di halaman sekolah. Nah, ini adalah kalimat-kalimat persuasif berdasarkan data atau fakta. Kita perhatikan data atau fakta dengan kalimat persuasif yang kita buat bersama-sama tadi. Adakah di situ hubungan sebab akibat? Coba kalian perhatikan kalimat nomor 1 tadi. Ada tidak hubungan sebab akibat di dalamnya? Apa yang menandai? Ada kata agar tadi. Ada kata oleh karena itu. Baik, itu. Pada kalimat yang pertama tadi, kalimat tersebut terdiri atas 2 bagian. Yang Pak Win tadi sebutkan itu merupakan klausa kalau dalam ilmu sintaksis. Yang dihubungkan dengan konjungsi atau kata sambung agar yang menandai atau menunjukkan tujuan atau maksud. Artinya apa? Kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan yang ditandai dengan kata ajakan mari. Nah, itu kata persuasif. Dilengkapi dengan argumentasi yang menyatakan alasan mengapa itu perlu dilakukan. Itu sampai di sini paham ya? Dengan demikian, meskipun kalimat tersebut tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, namun dalam kalimat tersebut terdapat argumentasi yang menjadi alasan logis atas suatu ajakan. Nah, paham ya? Itu. Nah, perlu diperhatikan juga. Coba perhatikan kalimat yang kedua, ketiga, dan keempat. Apakah kalimat-kalimat yang Ananda lengkapi merupakan kalimat persuasif sesuai dengan karakteristik teks persuasif?
Apakah dengan menggunakan kata-kata ajakan, imbauan, anjuran, bujukan, atau perintah? Apakah kalimat-kalimat tersebut memiliki hubungan sebab akibat? Apakah kalimat-kalimat yang Ananda lengkapi merupakan kalimat yang dilengkapi argumentasi untuk menguatkan ajakan, imbauan, anjuran, bujukan, atau perintah? Nah, ini perlu diperhatikan. Kalian bisa melihat kembali tadi. Anak-anak, perlu dipahami bahwa argumentasi memang tidak selalu hadir dalam kalimat persuasif. Karena tidak selalu diperlukan. Ananda mungkin bisa membayangkan ketika membujuk atau mengajak teman, tetapi teman tersebut tidak mau atau sulit untuk diyakinkan. Apa yang akan Ananda lakukan? Tentu berusaha meyakinkan, bukan? Terus bagaimana caranya? Ya, Ananda pasti akan memberikan alasan-alasan pendukung, ajakan atau bujukan Ananda. Namun, ketika teman Ananda dengan mudah Ananda ajak atau Ananda bujuk, maka Ananda tidak memerlukan argumentasi. Nah, itulah yang dimaksudkan argumentasi tidak selalu diperlukan dalam teks persuasi. Mudah-mudahan penjelasan yang Bapak sampaikan tadi bisa dipahami. Yuk kita lanjut. Pada tahap awal pembelajaran teks persuasi ini, Ananda sudah dapat melengkapi kalimat persuasi berdasarkan data atau fakta yang disajikan. Meskipun tadi kita mengerjakannya secara bersama-sama. Nah, untuk memperkuat kompetensi Ananda tentang teks persuasi, pada tahapan lebih lanjut, Ananda diharapkan dapat melengkapi teks persuasi sesuai yang disajikan. Sekarang, cobalah lakukan aktivitas Aku Anak Kreatif 1.2 dengan melengkapi teks berikut dengan kalimat ajakan yang sesuai. Ingat, kerjakan di buku tugas dengan rapi. Fotolah hasil kerjaan Anda, kemudian kirim di Google Classroom. Jika belum paham atau masih paham sedikit-sedikit, Anda bisa mengulangi lagi video yang Bapak tayangkan nanti agar kalian bisa memahami. Nah, setelah paham, baru kalian mengerjakan 2 latihan ini. Di situ ada 2 paragraf. Kalian diminta untuk melengkapi kalimat ajakan, imbauan, bujukan untuk melengkapi agar menjadi sebuah paragraf atau teks persuasi yang baik. Itu mudah-mudahan penjelasan Pak Win yang singkat bisa kalian pahami dengan mudah dan bisa mengerjakan soal ini dengan baik. Salam semangat, tetap belajar meski di masa pandemi, tetap patuhi protokol kesehatan. Hanya itu yang bisa Pak Win sampaikan. Jika ada yang belum paham, mengulang-ulang kok belum paham, kalian bisa bertanya melalui komen di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.